Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Calcitro yang rilis di tahun 2025. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan pembunuhan berantai kepada wanita-wanita muda. Disutradarai oleh Pratim D. Gupta, Calcitro adalah film Bengali yang dibintangi Tota Roy Choudhury sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan seorang wanita muda yang belum menikah bernama Susmita. Kala itu dirinya baru saja pulang bekerja dengan menggunakan bus umum. Namun tanpa disangka saat turun dari bus tersebut, seorang pria misterius malah mengikutinya dari belakang. Beruntung sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, Susmita langsung disambut sang ibu yang ternyata sedang berkunjung ke apartemen pribadinya. Dan setelah berbincang beberapa menit, beliau langsung pamit pergi karena ada yang harus dikerjakan. Tanpa disangka saat dirinya sedang sendiri, si pria misterius yang sempat mengikuti menyusup masuk dan kini sudah berada di belakang Susmita. Dan tanpa basa-basi, sebuah kunci roda langsung dilayangkan dan membuat Susmita tewas seketika. Kabar duka tersebut akhirnya langsung menyebar dan sampai ke Departemen Kepolisian Kolkata. Dan selaku Kepala Divisi Kriminal, Kaniska Chatterjee langsung turun ke lokasi bersama perwira junior bernama Ritesh Kumar. Setibanya di sana, Kanis mendapati jika tubuh korban dimutilasi dengan parah oleh pelaku. Tubuhnya dipakaikan sari banarasi dan karangan bunga yang terbuat dari bunga sedap malam. Pelaku juga mengoleskan darah korban di bagian dahi dan menyematkan struktur lengkung yang disebut Calcitro di atas kepalanya. Dan yang tak kalah sadisnya, tangan korban juga dipaku seperti patung Durga yang dipajang selama perayaan Dewa Puja. Selain Ritesh, Kanis dibantu dua personil lain yang diantaranya adalah perwira senior bernama Nasir dan perwira junior bernama Biswa. Kanis memiliki seorang istri bernama Mili, 15 tahun pernikahan tanpa dikaruniai buah hati. Keduanya tampak tidak akur lantaran prioritas dan pekerjaan masing-masing. Nasir yang 6 bulan memasuki masa pensiun memiliki seorang putri bernama Putul. Menderita cerebral palsy, Nasir berjanji jika mereka akan menghabiskan waktu bersama setelah masa pensiunnya tiba. Ritesh yang baru saja bergabung dengan Departemen Kepolisian memiliki kekasih bernama Purabi. Keduanya berkomitmen melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Biswa perwira junior yang berasal dari luar daerah jatuh cinta dengan wanita penghibur bernama Joba. Dan dalam beberapa kesempatan Biswa mengatakan jika Joba sebaiknya berhenti dari pekerjaannya dan hidup bahagia bersama dirinya. Berdasarkan hasil investigasi awal, Susmita ternyata pernah hampir menikah dengan seorang pria bernama Satis. Namun karena sesuatu hal, pernikahan tersebut dibatalkan secara sepihak oleh korban. Ciri-ciri Satis yang tinggi besar membuat Kanis curiga jika dialah pelaku pembunuhan. Bermotif balas dendam, Satis memutuskan menghabisi nyawa Susmita lantaran tidak terima dengan keputusan yang dibuatnya. Singkatnya, setelah dilakukan penelusuran, Satis langsung digiring ke kantor polisi untuk proses interogasi. Namun dalam interogasi tersebut, Satis dengan jujur mengatakan jika dia bukanlah pelaku pembunuhan Susmita. Sementara itu di tempat lain, wanita lain bernama Bidita turun dari bus dan diikuti oleh pria misterius. Mencoba melarikan diri, Bidita yang terjebak di tempat sepi langsung dibunuh secara brutal. After a while you catch up with her. Kabar tewasnya Bidita akhirnya sampai ke Departemen Kepolisian. Dan berdasarkan hal itu, Kanis langsung melepaskan Satis lantaran bukan dia pelaku yang sebenarnya. Setibanya di TKP, Kanis menyaksikan jika korban juga disematkan ke struktur pandal di depan struktur Calcitro. Dan menyaksikan pola yang sama persis, Kanis mengatakan kepada Nasir jika pembunuhan ini sama seperti pembunuhan di 12 tahun silam.
Lantaran kondisinya sudah sangat lemah, Nasir meminta Kanis meninggalkan TKP saat itu juga. Dan setibanya di rumah, Kanis memerintahkan Mili mengambil obat penenangnya. Rites dan Biswa mendesak Nasir menceritakan kasus yang terjadi di 12 tahun silam. Dan dari cerita yang disampaikan, scene flashback kemudian diperlihatkan. 12 tahun lalu di kota Kolkata terjadi beberapa pembunuhan kepada wanita muda yang berasal dari berbagai latar belakang. Mereka dibunuh dan jasadnya digantung menggunakan sari dan karangan bunga serta terdapat struktur calcitro di atas kepala. Kanis yang merupakan perwira terbaik di divisi kriminal dipercaya mengusut kasus pembunuhan tersebut. Dan akhirnya ia pun berhasil menangkap seorang pelaku yang sangat dicurigai. Namun tanpa disangka saat orang itu ditahan, pembunuhan kembali berlanjut hingga korban mencapai 15 orang. চালচিত্র ফ্রেমে টাঙিয়ে দিয়েছে তো যে ওই প্রেক্ষাপটটা আঁকা থাকে। Biswa mengatakan kepada Nasir jika dua pembunuhan yang terjadi saat ini sama seperti pembunuhan di 12 tahun lalu, pasti pelakunya telah kembali dengan tujuan yang sama. Namun belum sempat meneruskan argumennya, Nasir langsung mengatakan jika pembunuh yang sebenarnya sudah ditahan di rumah sakit jiwa Pavlov. Setelah korban mencapai 15 orang, pelaku yang sebenarnya bernama Buban Helder memutuskan menyerahkan diri ke kantor polisi. Ia mengatakan jika semua pembunuhan terobsesi dengan cerita fiksi terkait balas dendam Mahisarsur kepada Dewi Durga. Intinya karena dianggap tidak waras, pengadilan menetapkan Buban Helder sebagai pasien penyakit jiwa. Dan melalui pengacaranya, ia pun ditahan di rumah sakit Pavlov dengan keamanan yang super tinggi. Pasca pembunuhan Susmita, Nasir mengatakan jika ia sudah mengecek keberadaan Buban Helder di rumah sakit tersebut. Dan karena yang bersangkutan masih berada di sana, bisa dipastikan ada orang lain yang melakukan pembunuhan tiruan. Kesimpulannya, jika pembunuhan tersebut kembali terulang, kemungkinan besar korban akan semakin bertambah hingga jumlahnya mencapai 15 orang. Merasa buntu mengetahui siapa korban selanjutnya, Kanis menemui Buban Helder untuk mendapatkan informasi tambahan. Dan bersama Rites, mereka pun langsung bergegas ke rumah sakit jiwa Pavlov. Awalnya Buban tidak mau memberikan keterangan apapun. Ia mengatakan jika Kanis harus datang kembali dengan membawa nasi biryani dan ayam cap jika ingin mendapatkan informasi darinya. Rites dengan cerdik menawari sebatang rokok yang akhirnya membuat Buban setuju untuk diajak bicara. Dan setelah memperhatikan dua korban pembunuhan, Buban akhirnya mengungkapkan sebuah fakta yang dilewatkan oleh Kanis. Buban mengatakan jika ia mendandani 15 korban dengan sari putih dengan pinggiran merah. Dan juga karangan bunga yang dikalungkannya terbuat dari bunga kembang sepatu. Berbeda halnya dengan pelaku pembunuhan saat ini, korban dipakaikan sari banarasi dan bunga sedap malam. Dan jika dilihat dari kedua hal tersebut, motif diantaranya sangatlah berbeda. Buban menambahkan kalau ia mendandani korbannya layaknya seorang dewi dengan pakaian bersih tanpa noda. Namun dalam dua pembunuhan saat ini, pelaku mendandani korban dengan pakaian pengantin yang dibalut dengan noda darah. Sorry, itu sorry. Setelah dijelaskan semuanya, Kanis menyadari jika kedua korban memiliki status yang sama persis. Keduanya pernah hampir menikah, namun pernikahan tersebut telah dibatalkan. Pada akhirnya, berdasarkan kesamaan itu, Kanis sangat yakin jika pelaku hanya menargetkan wanita-wanita dengan status pernikahan batal. Dan tanpa menunggu lama, mereka pun segera mengecek daftar pernikahan yang telah dibatalkan dalam kurun waktu 12 bulan. Di lain sisi, Kanis mengetahui bahwa Mili telah hamil. Namun tanpa disangka, penantian yang awalnya bisa memberikan kebahagiaan malah disanggah oleh Kanis sendiri. Kanis merasa jika ia sama sekali tidak tertarik dengan kabar tersebut. Pekerjaan dan kasus-kasus yang ditangani saat ini membuatnya enggan untuk menjadi seorang ayah.
Rites bersama Purabi menyepakati tanggal pernikahan yang akan berlangsung dalam 2 minggu ke depan. Dan walaupun belum mendapatkan restu dari kedua orang tua Purabi, keduanya sepakat memesan aula untuk acara pernikahan. Saat sedang menonton televisi, Patul mengatakan kepada Nasir jika ia tidak bisa hidup tanpa dirinya. Dan jika suatu saat nanti Nasir meninggal dunia, Patul berjanji akan menyusulnya. Biswa yang sudah sangat jatuh cinta mengatakan kepada Joba jika ia sudah tidak tahan dengan pekerjaan Joba yang selalu melayani pria-pria asing. Dan berjanji akan membahagiakan hidupnya. Biswa meminta Joba agar segera berhenti dari pekerjaan tersebut. Setelah mengecek beberapa nama di daftar pernikahan, terkuaklah jika dalam setahun belakangan ini ada 15 pasangan yang sudah membatalkan pernikahannya. Dan dari 9 kasus yang alamatnya di kota Kolkata, 2 diantaranya adalah Susmita dan juga Bidita. Kanis mengkerucutkan nama-nama pasangan yang beralamat di sekitar 2 TKP pertama. Dan hasilnya ada 4 pasangan yang harus mereka segera awasi. Setelah mendapatkan nama-nama yang kemungkinan besar akan menjadi korban pembunuhan, Kanis, Rites, Biswa, dan juga Nasir langsung berbagi tugas. Masing-masing dari mereka mengawasi seorang wanita dari 4 pasangan yang memiliki pernikahan batal. Saat sedang melakukan pengawasan, Nasir melihat seorang pria mencurigakan memasuki rumah wanita yang sedang diawasinya. Dan karena tidak mau terlalu gegabah, Nasir mencoba melakukan panggilan kepada Rites dan juga Biswa. Di saat genting tersebut, panggilan yang dilakukan Nasir ternyata tidak dijawab lantaran Rites sedang menelpon Purabi. Sedangkan Biswa sedang tertidur setelah memastikan targetnya telah aman. Ketika hendak menelpon Kanis, Nasir tidak menyangka jika si pria misterius kini sudah berada di belakangnya. Dan tanpa celah sedikit pun, pukulan benda keras langsung dilayangkan dengan sangat kuat. Keesokan pagi, Kanis tiba di tempat kejadian dan menyaksikan kalau Nasir telah meninggal dunia. Dan beranjak ke dalam ruangan, korban wanita yang sebelumnya diawasi kini sudah digantung menggunakan pakaian pengantin dan struktur calcitro di atas kepalanya. Tiba di kediaman Nasir, Kanis memberitahukan kabar duka tersebut kepada Putul. Dan setelah mendengarnya, Putul mengatakan jika sang ayah sudah berjanji untuk tidak meninggalkannya. Berita kematian Nasir ternyata sampai kepada kedua orang tua Purabi. Dan mengingat jika pekerjaan polisi memiliki resiko yang sangat besar, sang ayah akhirnya tidak memperbolehkan keduanya untuk melakukan pernikahan. Like this? What will happen to my daughter? Keputusan tidak adil yang diterimanya membuat Rites menjadi sangat geram. Dan saat sedang berdiskusi dengan Biswa, Rites menunjukkan kekecewaannya terhadap tim dan juga departemen yang tidak bisa berbuat banyak terkait pembunuhan berantai yang terjadi saat ini. Mengoceh dengan seragam di bawah pengaruh alkohol, aksi Rites ternyata direkam oleh seseorang yang berada di kafe tersebut. Dan secepat kilat videonya menjadi viral dan Rites akhirnya mendapatkan hukuman skorsing dari departemen. Lagi-lagi kabar tidak mengenakan tersebut sampai kepada kedua orang tua Purabi. Dan sebelum mereka kembali ke kampung halaman, keduanya membatalkan resepsi pernikahan yang tanggalnya sudah ditentukan. Malam hari ketika Purabi sedang seorang diri di kamar, tiba-tiba saja terdengar suara misterius dari luar ruangan. Dan ketika hendak mengeceknya, pria misterius tiba-tiba muncul dan hendak memukulnya. Beruntung sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, Rites yang ternyata berada di sana langsung menepis pukulan si pria misterius. Dan setelah terjadi perkelahian yang cukup sengit, si pria misterius berhasil dilumpuhkan. Setelah dibawa ke kantor polisi, Rites mengatakan jika pria misterius alias si pelaku pembunuhan tidak mau memberikan informasi apapun jika bukan Kanis yang menginterogasinya.
Dan ketika keduanya sudah bertatap muka, si pria misterius meminta Kanis mematikan semua rekaman percakapan. Sebelum mengungkapkan identitasnya, pria misterius memuji kejeniusan Kanis dalam membuat jebakan. Ia ternyata sudah mengetahui jika penangguhan Rites dan juga pembatalan pernikahan adalah bagian dari rencana induk mereka. Purabi sangat cocok dengan profil korban lantaran pembunuhan yang dilakukan selalu menargetkan wanita-wanita dengan status pernikahan batal. Akan tetapi walaupun begitu, pria misterius mengatakan jika ia memang sengaja masuk ke dalam perangkap mereka hanya untuk bertemu dengan Kanis. Pria misterius kembali melanjutkan ceritanya dan kemudian scene flashback di 12 tahun silam kemudian diperlihatkan. Dosen sekaligus profesor terkenal dari perguruan tinggi ternama sangat dihormati karena kecerdasannya. Namun di usia yang sudah parubaya, seorang mahasiswi cantik malah mengungkapkan perasaan tanpa memperdulikan status beliau. Saat keduanya sedang berada di dalam lift, wanita tersebut mencoba memberikan rayuan. Namun akhirnya ia pun dipermalukan di depan banyak orang. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, si wanita mulai membuat strategi balas dendam. Dan dengan rencana licik, ia mendatangi kediaman profesor dan disambut oleh putra beliau yang ternyata adalah si pria misterius. Si wanita mengatakan jika kedatangannya untuk mengambil berkas tertinggal yang diperintahkan profesor. Dan karena tidak menaruh curiga, si pria misterius langsung memperbolehkannya. Di momen ini terungkap jika si pria misterius sebentar lagi akan menikah dengan seorang wanita yang dijodohkan oleh keluarga. Dan surat undangan yang didesain langsung oleh profesor sudah selesai dan siap untuk disebar. Tanpa sepengetahuan si pria misterius, wanita tersebut diam-diam memasukkan sebuah paket ke dalam laci kerja profesor. Dan setelahnya ia kemudian pamit pergi. Selang beberapa hari kemudian, kepolisian mendapatkan panggilan anonim yang meminta mereka menggeledah kediaman profesor. Dan ternyata setelah dilakukan penggeledahan ditemukanlah sebuah paket yang isinya pakaian dalam mahasiswi yang menjadi korban pembunuhan Calcitro. Wanita yang menyukai profesor ternyata menjadi korban pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Buban Helder. Dan karena menyelipkan pakaian dalamnya di laci kerja profesor, beliau akhirnya dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Kanis selaku pimpinan investigasi tidak punya pilihan lain lantaran korban sudah sangat banyak. Dan saat profesor sedang mengajar struktur tanah di areal pemakaman, ia pun langsung melakukan penangkapan di hadapan semua mahasiswa. Penangkapan tersebut sebenarnya masih menjadi dilema karena bukti yang ditemukan sebenarnya belumlah kuat untuk menjadikan beliau sebagai tersangka. Namun karena desakan departemen dan juga media, Kanis tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Seiring berjalannya waktu, Buban Helder akhirnya menyerahkan diri setelah korban mencapai 15 orang. Dan bersamaan dengan penyerahan diri tersebut, tuduhan terhadap profesor akhirnya dihapus dan beliau dibebaskan dari penjara. Namun naas setelah kejadian tersebut, profesor malah kehilangan jati diri sebagai seorang pengajar. Ia dikucilkan dan masih dianggap sebagai pelaku pembunuhan oleh semua mahasiswanya. Pada akhirnya karena sudah tidak bisa menahan rasa malu, profesor memutuskan mengakhiri hidup dengan cara bundi. Pria misterius menambahkan jika pernikahan yang sudah dipersiapkan oleh beliau dibatalkan oleh pengantin wanita. Dan walaupun sudah menjelaskan semuanya, si wanita tidak peduli lantaran takut dianggap bagian dari keluarga pembunuh. Kanis sempat bertanya jika hal itu menjadi motifnya mengapa harus menunggu bertahun-tahun untuk melakukan balas dendam. Dan si pria misterius menjawab jika ia melakukannya lantaran sudah tidak memiliki beban lantaran sang ibu baru saja meninggal dunia 3 bulan lalu. Intinya karena keluarganya hancur, pria misterius mengatakan jika ia melakukan balas dendam untuk kembali bertemu dengan Kanis. Dan saat ini yang harus diketahui, Millie sudah disembunyikan di suatu tempat dan sebentar lagi akan tewas secara perlahan. Seolah tidak percaya dengan apa yang disampaikan, Kanis bergegas menelpon Millie untuk memastikan keberadaannya. Namun saat mengetahui ponselnya tidak aktif, pria misterius mengatakan jika Kanis hanya memiliki waktu 40 menit.
Menjelaskan kalau dirinya adalah mahasiswa matematika, pria misterius mengatakan jika ia akan selalu menyamakan sisi kanan dan juga sisi kiri. Dan jikalau Kanis ingin melihat Millie selamat, ia harus melakukan apa yang diperintahkan. Saat ini pria misterius ternyata telah menyekap suami mantan kekasihnya dahulu di sebuah stasiun. Dan tugas Kanis adalah menanam bukti palsu agar pria tersebut dituduh sebagai pelaku pembunuhan seperti yang terjadi kepada profesor dahulu. Di tengah kebingungannya, Kanis meminta Rites melakukan sandiwara negosiasi. Dan kepada si pria misterius, Rites mengatakan kalau Kanis sebenarnya berterima kasih lantaran ia juga mengharapkan Millie pergi dari kehidupannya. Sambil bertepuk tangan, pria misterius mengatakan kepada Rites, apakah kau tidak mengetahui nyonya atasanmu hamil? Dan di sini tujuanku bukanlah membunuh Millie, melainkan bayi yang sudah dinantikan kehadirannya selama 15 tahun. হয়তো উনি তার বউ বাচ্চাকে বাঁচাতে পারলেও পারতে পারেন ম্যাডাম pregnant. Dengan wajah kesombongan dan penuh bangga, pria misterius mengangkat kakinya ke atas meja pertanda ia telah memenangkan pertarungan. Namun tanpa disangka saat melihat tapak sepatunya, Kanis teringat dengan momen 12 tahun silam saat melakukan penangkapan kepada profesor. Tanah yang sempat dilihat Kanis di areal pemakaman sepertinya sama dengan tanah yang ada di tapak sepatu si pria misterius. Dan yakin jika Millie disembunyikan di tempat tersebut, Kanis langsung bergegas ke lokasi pemakaman. Apa yang diperkirakan Kanis ternyata sangatlah benar. Setelah melakukan penggalian, kepolisian akhirnya berhasil menemukan Millie yang dikubur hidup-hidup di dalam sebuah peti mati. Millie dirawat di rumah sakit dan dokter melaporkan kepada Kanis bahwa meskipun Millie selamat, namun napas janinnya telah berhenti. Jadi kesimpulannya mereka harus mengoperasi dan menggugurkan bayi tersebut. Dead fetus had to be taken out. I'm really sorry. Orang tua Purabi kini menyetujui pernikahan putrinya dengan Rites. Dan meskipun mereka tidak dapat merayakan pernikahan dengan mewah, namun keduanya kini telah resmi menjadi sepasang suami istri. Biswa sangat bahagia lantaran Joba mau hidup bersamanya. Dan setelah meninggalkan pekerjaan lamanya, keduanya kini siap memulai kehidupan yang lebih baik. Walaupun harus menggugurkan bayi yang sedang dikandung, Millie ternyata setuju dengan keputusan Kanis yang ingin mengadopsi Putul. Dan karena ketulusan keduanya, Putul sangat senang melihat Kanis dan juga Millie menjadi orang tua barunya. Di sisi lain, setelah kejadian tersebut, Millie yang kini telah pulih akhirnya harus menggunakan kursi roda karena kerusakan tulang belakang. Dan bersama Putul, mereka pun tertawa bahagia di atas 2 kursi roda. Di akhir film, Buban Helder terlihat menyantap nasi biryani dan chicken chop di ruang interogasi di rumah sakit Pavlov. Hal itu menunjukkan bahwa Kanis telah kembali berkunjung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sehingga dengan begitu sutradara mengisyaratkan jika film Calcitro kemungkinan masih memiliki sequel yang harus dinantikan. So mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye bye.